Habis itu gue mikir kayak gue cabut aja dari band daripada gue mati disayurin atau enggak mati di kota. Sayur sih, itu fix sayur sih ya gitu ya. Sayur, jadi Emang lu mau disayurin waktu itu? sama bonek. Oke itu. Dan menurut gue punk kan harus semuanya politikal kan. Lu bisa berjuang atau lu menyampaikan perasaan lu dan lu fight sama apa yang lu rasain kan menurut gue itu juga punk juga gitu. Yoi, balik lagi sama gua lagi gua Bass Boy hari ini. Welcome back to the cave. Hari ini gua kedatangan tamu yang lu semua pasti tahu. Karena tamu gua gak ada yang perlu dikenalin lagi. Please welcome Piwi Gaskin. Yoi. Hai semua. Hai. Apa kabar nih Piwi Gaskin nih? Sup soy. Media buat gua nanya nih. Yoi. Apa kabar nih Piwi Gaskin nih? Lagi sibuk apa nih? Bas. Gimana Piwi Gaskin kemarin baru rilis EP kan? Baru rilis. True. Sebenarnya dibilang EP Kebanyakan. Dibilang album? album kurang banyak. LP jadinya apa nih? Ya masuknya LP sih sebenarnya. Yeah. Kalau LP. ada Si saudara nama Linkin Park lah. Yo, LP yo. gitu ya. LP-nya bareng sama Suka Jering. sih. Aduh, suka Esi tadi ya. LP itu judulnya Get Well Soon. ya Get Well Soon. Siapa sakit? Semuanya. Itu soalnya kan dibikinnya. Kita semua sih. Itu dibikinnya emang pas rentang pandemi kan. Kayak terus banyak di situ emang banyak ngomongin tentang loss, tentang mendalami lebih ke relationship, Tapi gue loh, Perpisahan, mendalami masuk ke dalam diri gue. Yoi, gitu ya. Iya, relung-relungnya itu loh, mendalami. Juga banyak. Ya jadi intinya sih lagu itu dipersembahkan untuk sama-sama recover aja karena sampai sekarang juga masih recovery kan. Masih proses. Nah ini yang gue perhatiin biasanya kalau dari Piwi kan band yang udah dari kapan sih lu awalnya banget tuh startnya? Nggak tahu serah Ada dia. 10 tahun lu lebih kan? Lebih 16. Lagi jalan 16 tahun. Lama lu tuh. 16 tahun dan lu rapper baru. ya gini. Vokalis Popang. Vokalis Popang ya. Jangan di sini. Iya bener. Ntar gak enak ya. Nggak maksud gue kan biasanya kalau band yang udah lebih dari 10 tahun 15 itu tuh bukan lagi yang kayak ada beredar karena baru. Tapi lebih ke nostalgic biasanya. Bahkan yang kayak baru-barunya udah gak ada. Apalagi reuni gitu maksudnya. Iya gitu. Bar paling enggak kan. Iya dan lu kan masih yang sangat produktif banget gitu lo nge-push barang baru lah gitu. Gak cuman dari lagu, dari AP. Itu tuh gimana ceritanya maksud gue lu bisa stay bareng sama teman-teman lu. Grow. Tapi in some other sense lu juga masih kayak gak mau grow sebagai anak-anak gitu. Perasaan yang gak keluar gitu. Kayak tiba-tiba lagi BM pengen bikin apa ya nggak ada yang larang untuk bikin project lain aja. Yang penting semuanya tahu kalau di sini rumahnya gitu. Jadi mau pergi bentar nggak apa-apa nanti lu balik lagi gitu. Tapi sampai sekarang belum ada pergantian personil sih dari awal full album pertama sampai sekarang. Ya masih dengan format yang sama gitu. Format yang sama. Biasanya kan juga band kalau ini udah aja lagi gitu. ini aja lagi. Tapi biasanya kan kalau udah 5 tahun, 6 tahun banyak kerap terjadi lah tuh ganti inilah, ganti itu. Yang ganti cuma berat badan sih. Iya Pak, parah. Sama Dulu lu postur. Up and down ya. video-video awal lu kurui-kurui sih. Kurui-kurui sih. Sekarang tuh sekarang kagak sih. Tebek ya sekarang ya. Tebak tuh oke banget. Iya, pas gitu, lepek Tebak. gitu. Kalau dari yang lain gimana nih jawabannya nih? Mas jangan lu dulu dong. Iya dong, jangan. Vokalis. Ai. Vokalis. Vokalis gue Mana emang. Anda tetap relevan di industri ini selama 15 tahun. Yoi. Anda, apa kiat-kiatnya yang Anda harus lakukan? Buat mengikuti perkembangan zaman aja sih, kayak kenal Bass Boy kan. Yalah. Pendatang baru nih, rapper baru. Yoi. Kenal lagi gue. Ya gitu sih maksudnya mengikuti apa yang ada dan tapi secocok-cocoknya sama Piwi aja gitu, dibalikin lagi kita cocok gak? Itu gak dikasih mic dia gak ada suaranya. Jangan macem-macem. Karena gak dikasih mic. Tapi tadi kayak lu bilang kan duit itu bonus. Relationship ini yang malah beneran the main point kan gitu. Yep. Ada gak momen-momen lu di awal-awal tuh separah apa sih keadaan duit ngebandnya? Awal-awal kan pasti gak langsung nyayur kan? Kalau untuk masalah duit Tapi kan ups and kita down, punya menteri keuangan bisa Nah dijawab. nih gimana naik nih? turun juga sih, nggak selalu jeger Yeah. banget terus gitu. Ada kalanya kita ngedrop. Ada kalanya Selama punya utang sama label juga. Selama 16 tahun tuh kita ya kebetulan kita kan semua nih punya
punya istilahnya kayak sampingan selain ngeband ya. Ya. Jadi kalau bandnya lagi agak gimana kita dari yang lain gitu. Kalau untuk urusan duitnya gitu. Iya. Jadi kita maksudnya nggak selalu bener-bener dari sini banget gitu loh. Iya. Gitu. Kayak lo kan banyak banget side project atau bisnis yang Kayak lain-lain. bisnis gitu. Cuman kan itu kan Dari yang lain tuh kayak misalkan gue sih selalu minjem duit sama Ayu. Iya sih misalkan. Iya makanya dari yang lain gitu. Dari gue punya gue udah habis gitu. Misalkan gue udah gajian gitu. Nggak nyampe ya. Iya. 10 hari habis itu gue bilang sama Ai, duit gue udah habis lagi. Bagi duit ya udah oke gitu. Oke. Gue selalu gitu biasanya sama Ai tuh. kalau baru store balik ke di awal bulan. Iya memang ya. Tapi kan maksud gue kalau kayak tadi dibilang ada side business dan lain-lain itu kan setelah lo bertahun Jauh, lah jauh. gitu. Di awal-awal tuh maksudnya ceritain dong cerita-cerita zaman. Iya makanya gue selalu Jamsus. Ai deh. Kalau gue justru sebelum ada Piwi gue udah punya brand sendiri jalan. Iya, kasih dong. Jadi kalau gua sebelum sama Piwi udah ngejalanin brand sendiri. Cuman ya gedenya pas sama Piwi si brand itu gitu. Linear lah sama Piwi Iya. berbarengan gitu. Rata-rata bisnis kalian juga gedenya setelah Piwi bertahun lah. Ya. Yoi. Tapi kalau menurut gue kalau nggak punya duit tuh itu gimana lifestyle sih? Iya sih. Iya gak sih? Iya. Kalau misalnya di rumah doang lu nggak ngapa-ngapain mah Ada ada duit. aja Iya, kan iya. sebenarnya. Cuma kalau dipakai, Tinggalnya di selatan Jakarta, gayanya Jakarta Selatan ya Fit ya. cuman kalau misalkan udah duitnya ngepas buat makan terus lu pakai buat narkoba, ya udah pasti habis. Iya sih. Iya gitu ya. Sebagai kekasih nih, sebagai kekasih. Udah deh gue skip aja dah bagian itu dah. Nih lo kan ngelewatin bertahun-tahun banyak, nggak cuma sama lo tapi sama pendengar lo juga. Pendengar lo, fans lo sebut Dorks, Party Dorks, Dorkzilla, atau kalau yang cewek apa namanya? Tatiana. Itu kenapa jadi Tatiana kalau yang cewek kan Dorks tuh? Dua-duanya dari ini sih, dua-duanya dari judul lagu. Kalau si Dorks itu karena dulu ada lagu yang menceritakan tentang selama sekolah jadi bully, tapi abis itu pengen punya apa namanya drive untuk mau ya untuk push through. Dan itu judul lagunya Dorks Never Say Die. Jadi Dorksnya dari situ. Kalau Tatiana juga ya itu gara-gara ada lagu yang judulnya Tatiana juga. Jadi kayak Ngambil dari sono. dari situ. Berarti kayak anu kali ya, Lady Rose gitu kan dari Iya. lagu juga tuh dia ceritanya tuh. Untung bukan Garuda ya fansnya ya. Karena di dada aku. Dada ya nama fansnya Dada. Kasih hand sign Tatiana. Iya. Namanya. Iya. Terus kan lu sempet ngelewatin momen ini juga tuh Ade APWG dulu tuh ya. Itu lama Pak itu wave APWG tuh. Ya 2009 sampai 2012. Itu tadi di belakang. Ade Daktele Pak. Iya. Daktel bener. Ngomongin rambut. Itu Soka ya. Sok aduh. Kan maksud gue yang gue bingung tuh belum pernah ada gue ngeliat haters terorganized APWG. Sampai detik ini haters paling organized tuh APWG tuh. Iya sampai ada ininya kan kayak dari kota apa gitu. Itu juga lucu sih. Maksudnya awalnya Karena kita bisa bilang itu. iya waktu dulu gak lucu. Dulu sih. serius tuh? Waktu dulu gak lucu. Dulu serius Satu berarti? yang- Satu serius. Lagi itu serius banget sih. Soalnya di momen kita tuh emang lagi panggung rame-ramenya, Ya. tapi di waktu yang bersamaan kita ini orang kenapa sih gitu. Gitu manggung lagi rame-ramenya tapi orang lagi rame-ramenya juga Iya iya. benci kita gitu. Tapi kata bencinya juga susah ya ngartiinnya gimana. Misalnya gini, mereka ngupload satu video gitu, nyanyiin di balik hari esok sebagai APWG, tapi dia hafal lagunya. Iya. Walaupun yang nyanyi dia tahu lagunya seperti apa, terus ya dia ada di situ waktu kami semua manggung juga. Mungkin awal-awalnya tadinya nggak pengen kayak gitu ya, karena gini, awalnya kan Piwi itu band komunitas kan. Ya. Ya komunitas yang terbatas lah gitu. Terus dulu itu ada satu, ini kayaknya momentumnya dari sini ya. Dulu ada satu gigs yang harusnya main hari Sabtu nih di Parkit Deja Vu waktu itu. Tapi belum diiyain sama manajer. Karena kayaknya mau ada deal-dealan sama pensi waktu itu. Jadi nggak diiyain tuh. Tapi
posternya selalu masih naik. Jadi pakai nama Piwi sebagai biar ya rame lah Mancing, mancing. Ya udah pas pada akhirnya orang-orang datang ke event itu tapi Piwi mainnya di pensi. Jadi ada timbul persepsi, wah sekarang Piwi gak mau main di komunitas lagi nih, maunya di pensi gitulah. Bajingan-bajingan gitu nih awalnya. Sell out nih. Itu awalnya. Awalnya di situ. Terus ya udah nggak tahu gimana ya karena waktu itu Facebook juga lagi naik-naiknya. Facebook dulu apa Friendster dulu ya? Di Friendster dulu kayaknya. Apa Kaskus ya? Kaskus. Awalnya dari Kaskus ya dari situ dari APWG terus jadi kayak ini aja Itu kayak berbarengan tiba-tiba kita masuk label juga. dan waktu itu tiba-tiba kan dipanggil di acara pagi TV segala macam terus jadi banyak yang tadinya ngerasa kayak ini kan kita doang yang tahu kok sekarang jadi banyak yang so tahu banget nih sama Piwi kayak so fans paling ini gitu. Ya udah akhirnya nggak cool jadi fans ya mereka ganti image-nya sebagai haters. Gitu. Karena mungkin bisa gue bilang juga lo sempat masuk ke wave yang beredar lah gitu dalam tanda kutip jadi populer. Dia mereka nih pengen tetap edgy jadinya yang kayak anti populer gitu gak sih? Yes. Ya. Terus sisanya temen-temennya tuh yang kayak pengen belong aja. Mungkin sebenarnya juga nggak suka atau nggak benci atau mungkin sebenarnya nggak peduli amat juga sama Piwi. Tapi karena teman-temannya Pade jadi dia ya udah gue ikut deh biar gue diterima. Biar gitu. gue gaul. Ya Iya, gue edgy nih, gue nih anti gitu. Gue gaul. Tapi kalau dari pengalaman APWG yang paling paling tai sih menurut gue. Pernah lo rasain SBN lah mungkin gue tanyain satu-satu kali ini. Karena kan pasti beda-beda tuh lo ngerasain itu. Dari yang mau. Kalau gue itu pas main di Sondenalin tuh. Di GWK tuh. 2009. 2009. Kita main pertama kali situ ya. Dilemparin ember gitu. Buset. Ember itu karena di panggung sana si Jarok itu baru main terus dia kayak campaign buang sendiri sampah lo. Jadi dia buang-buangin ember supaya fansnya ngambilin sampah. Tapi akhirnya embernya buat ngelemparin lu ya. Sialan sih. Terus karena tebing ya. Tebing jadi banyak batu. Banyak batu gede-gede juga. Jadi sebenarnya Jarok tuh balik modal. Iya kan? Balik lagi. Ember yang dilempar. Balik lagi. Kita bukan ke Jarok. Kan akhirnya kita balikin lagi Jarok. Emang belum mandi ya kok Jarok? Jorok itu, jorok Pak. Terus yang lain gimana nih? Kalau gue sih lebih ke yang di bawah panggung kali ya. Maksudnya ada sih kalau misalnya di atas panggung tuh yang aneh banget tuh main di acara pagi terus tiba-tiba nyampe tempe yang masih dibungkus pakai Anget ya. Daun pisang. Itu titipan maknya kayaknya dilempar ke lu. gitu. Kayak di waktu itu lagi sering banget dilemparin, lumpur udah biasa, mungkin kencing udah berapa kali, air kencing gitu kan, terus apalagi ya, batu ya udah banyak lah gitu kan, botol dan lain-lain. Tapi gue aneh aja gitu di pagi-pagi yang bikin gue ketawa itu si tempe nyampe. Itu paling random. Tapi protein ini butuh protein ini. Tapi kalau yang paling gue masih keinget sampai sekarang tuh di ini sih di di bawah panggung sih. Kayak gue lagi sama waktu itu lagi sama mantan gue lagi jalan-jalan terus kayak ada segerombolan anak di pinggir jalan gitu yang tiba-tiba ngeliatin gue sinis dan gue tahu banget itu sebenarnya kayak mereka nih kumpulan dari APWG terus tiba-tiba tuh pas gue mau cabut gitu gue sempat ngeliat gitu mereka tuh yang dari belakang tuh yang kayak ngacungin jari tengah gitu. Oh ngefak-ngefakin lo. Terus pernah juga gue lagi mau bayar karcis terus ada orang gitu ngeliat gue langsung weh PWG anjing bilang gitu. Bete sih. Iya maksud gue kayak sih. Wah gila nih berarti bukan gue sama teman-teman gue doang ternyata maksudnya pas lagi bareng doang. Iya. Sampai lo ke personal gitu loh iya. Kalau gue justru yang berkesan kayak gue pikir itu malah udah jadi bagian dari subculture, pop culture. Jadi waktu itu lagi main di Dufan ya. Yoi. Lagi sama anak-anak gitu. Terus ini main manggung apa main doang ke Dufan? Iya sama yang waktu itu sama Bang Irif segala macem. Iya terus lagi nyender ke tembok. Gue ngeliat ada ini ya. Ini kejadian kapan nih BTW nih? 2009. Oh itu, udah lama. Abis keluar album baru juga kan. Gue ngeliat di samping di temboknya ada tulisan APWG.
Gitu. Kayak sampai di tempat random kayak gitu Iya, tuh ada ada, gitu iya, tulisan iya. OPWG. Wah ini ngapain di Dufan nulis kayak gitu gitu. Iya. Sampai tagging deh Sampai gitu. tagging. Di Dufan gitu ya maksud gue kayak dari semua tempat di dunia gitu loh. Kan maksud gue dia di Dufan lagi having fun kan. Iya. Masih kepikiran gue mau nge-hit dikit lah. APWG. Rese banget ya. Deep down berarti tuh ya. Deep down tuh yang Deep mendalam down, deep udah down. subconscious. Ada lagi gak lo cerita-cerita itu tuh bersama APWG? Lu apa? Surabaya San gue udah itu. Kenapa Surabaya no? Surabaya tuh menurut gue udah titik. Gue udah habis itu gue mikir kayak gue cabut aja dari band daripada gue mati Disayurin. disayurin atau enggak mati di kota. Sayur sih. Itu fix sayur sih ya gitu ya. Sayur jadi Emang lu mau sayur. disayurin waktu itu? Sama bonek. Oke itu. Buset. Ya, Iya. jadi sebelum kita ke Surabaya ya, sehari sebelum kita Surabaya kita diisuin kita bakar bendera bonek. Padahal kagak. Padahal enggak ya. Kita berlima nih enggak ada yang ngerti bola lah ibaratnya Iya, nonton iya. bola pun enggak gitu. Terus tiba-tiba kita sosokan ngebakar bendera bonek tuh dari mana gitu Iya. asal. Dan emang enggak ada wujudnya tuh enggak ada. Foto atau video tuh enggak ada. Beneran rumor doang. Dan mereka doang. kemakan sama rumor itu. Ya pokoknya itu kejadian kayak hampir mati lah. Habis itu gue mikirnya ya udah nih habis ini gue kalau begini lagi gue mending gak usah ngeband lagi lah daripada mati di kota orang. Konyol ya. Iya. Tapi maksud gue tuh beneran lu sampai terancam di tempat itu. Mereka beneran nyamperin. Kita Serius, Pak? diberhentiin di satu Pas mobil. pas waktu itu iya sih kebetulan emang akhirnya kita di-push di satu tempat emang udah di apa ya ada berapa puluh orang tuh ya. Maksud gue itu San kayak gue takut nih sama setan. Itu gue lebih takut daripada Iya. setan gitu. Itu Iya. hancur banget sih udah. Iya, pokoknya segala nyebut dan segala apa yang kita bisa sebut hari itu ya kita. Sampai nggak ngakuin lu juga lu tuh personilnya Piwi gitu kan. Oh masa? Yai kan waktu itu. Gila ya. Iya sih. Nyawa Petrus taruhannya, nih. Pak. Itu bahkan bokap gua aja tuh taunya dari media gitu. Baca dari link media gitu. Heeh. Kenapa bilang? Ini baca dari grup. Emang belum boleh waktu itu kan sama manajer kita kan yang Iya. kena juga pada saat itu sampai Akhirnya yang jadi korbannya justru manajer waktu itu si Regi Regi. Zodiac. Zodiac. Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Dia waktu itu kebetulan manajer, terus dia yang keluar duluan dari taksi, pasang badan. Tapi dia tuh sebenarnya pengen nunjukin kalau aing Persib, dia kan Persib kan, Iya. Persib sama Persebaya kan temenan. Iya, iya, iya. Cuman nggak disikat juga. disikat karena waktu itu dia lagi pakai kaos seskerdu warna orange. Waduh dikira di Jack. Udah. Oh ya, the take away, motherfucker, trot gitu. Gue inget kayaknya nggak ada yang nyentuh lu tuh Sen ya. Gak ada, dia dikira orang lokal, Iya. orang pakai celana pendek sama Gue sendal. pakai celana kaki pendek, pakai sendal jepit gitu. Karena ketinggalan kan di taksi. Bukan, gue mau Ini ambil. karena gitu, gue mau cabut gitu, gue mau ke Regi. Cuman abis itu karena gue pikir, daripada gue bawa HP segala macam, ntar di situ kerenggut atau ada terjadi kericuhan segala macam, gue lempar HP-nya ke dalam gitu kan. Ternyata di dalam Sikat HP lu. ya, disambut pas lagi ngelempar gitu. Hit, I got it gitu. Punya saya gitu. HP Ya baru sudah deh Pak. Ya, oke gitu. Tapi tuh terus di 2000 berapa tuh wave itu mereda itu kan kayak peak-peaknya banget tuh 2009. Itu kayaknya justru mulai dari situ tuh. Karena setelah itu besoknya mediasi sama Bonek di Bandung ngobrol-ngobrol. Oh itu menarik gue tuh ya. Jadi serius banget ya? Maksud gue sampai mediasi lu sama Bonek. Dia pas Serius, pertama serius. kali ketemu sama Serius. Piwi nggak nyangka kalau bentuknya seperti itu gitu. Iya. Zaman itu masih kurus ya, kecil Iya, semua. iya, Terus iya. habis itu pakai bajunya ya terang-terang semua gitu. Iya. Nggak ada yang percaya Full kalau sablon kan dulu ya lu pada ya. Sablonnya full. monster. Dan Iya, waktu itu maksud- tuh eranya juga kalau gue bilang sih sama aja sama sekarang ya. Maksudnya Iya. orang tahu berita tuh bener-bener real time gitu loh. Real time iya. Jadi kayak ini nggak mungkin sih kalau didiemin terus kita pura-pura nggak tahu. Sementara kita tuh abis Surabaya bonyok itu- di sana gitu. Kita Iya. besar juga lagi fansnya kan. Lumayan. Itu salah satu kota yang kalau kita main di sana udah pasti yang datang dari Madura, dari Iya. Iya. mana-mana lah. Dedicated ya. Iya. bener. Dan sejak itu kenalan sama Bonek, next manggung di Jawa Timur lagi malah dijagain sama Bonek. Terus dari situ kayak rumornya beredar dan di saat yang sama
ketika Piwi mau diundang itu harus bayar uang keamanan lebih, jadi akhirnya banyak job-job yang nggak main gitu. Iya. Piwi juga akhirnya malah dapat undangan ke festival luar, main di Manila, main di Jepang, main Rezeki ya. Terus ya udah jadi kayak ada terus gitu beritanya gitu loh. Oh Piwi ini masih ada, Piwi masih ada. Terus ya udah dari situ akhirnya malah ya udah lama-lama capek ya udah diikutin aja ya. Berarti emang keren nih bandnya gitu. Iya. Terbukti deh. Iya. Dan akhirnya juga kan orang-orang itu grow up juga kan. Grow up juga. Akhirnya kayak punya urusan yang lebih. Kayak gue ngapain sih? Lucunya ada juga yang dulunya main di kotanya dimbukin, terus akhirnya kenal, sekarang malah jadi salah satu yang paling dekat sama anak-anak juga. Kayak apa? Yang mantan APWG tapi sekarang jadi teman, udah jadi dorks tapi malah deket banget gitu. Iya, hijrah dia nih. Hijrah. Bahkan ada yang sempet jadi ambasador brand gua gitu salah satunya. Skateboarder lagi gitu. Oh. Serius lu? Iya. Dan Serius wah, lu? iya, mungkin maksudnya satu Jakarta ceritanya juga lebih mungkin lebih kenal paling lah dia. itu Iya. hancur banget sih. Dulu kita pernah mau tempur di tengah. Dulu kita pernah mau tempur di tengah kota Jakarta ya. Sultan. Tempur apa nih? Tubir lu. Iya sumpah. Kayak lu sama fans lu gitu. Ya itu Oh, kan bukan. tadi Ini ngomongin itu mau ngelawan Ini dia ya? yang diomongin sama PT barusan. Buset. Lagi jalan terus dia Doi Converse juga lagi. Iya. Oh iya. Skateboarder Jakarta Enggak, bro. maksudnya tapi dia jadi kayak jadi bahan pembelajaran juga di hidupnya dan dia nggak malu untuk mengakui kalau Dia dulu begitu. "Anjing, dulu gue goblok ya gitu, maksudnya gue Nah. baru ngerasain sekarang. Iya. Dia bilang apa titik balik itu dia? Kan dia pasti cerita-cerita kan sama lu kan? Iyalah. Titik baliknya apa dia kata dia? Iya, di saat gue kenal dia dan gue istilahnya endorse dia, itu juga di karir dia sebagai skateboarder pun kayak banyak yang gak suka kan. Ini maksudnya terlepas gue gak belain dia atau kayak gimana gitu ya. Tapi karena mungkin dia akhirnya merasakan hal yang sama, jadinya mungkin dia kena tuh kan di situ. Wah dulu ya. Bukan dia Bukan kan. dia kan dia kabur. Dia kabur. Tapi dia ngerasain sendiri lah maksudnya yang dulu dia perbuat. Aslinya 2 orang. Menuai celaka deh. Baru dia, oh iya gak enak sih diginiin ternyata ya gitu. Kalau momen tadi kan momen-momen caur tuh. Momen-momen gak enak. Yang enak lah sekarang. Sama fans-fans lu apa kayak lu pernah dikasih HP gitu. Atau lu pernah diservis HP. Diservis gak tuh? Gua Kesannya gimana gitu ya? Lagi kan, gue Jepang sih tetap kayak gue nggak pernah kebayang gitu maksudnya main di festival terbesar di ya bisa dibilang gitu festival dunia juga gitu kan dan dunia apa di itu? saat itu semua band-band itu yang emang gue dengerin dan gue pengen nonton dia dimanapun mereka berada kalau gue punya uang dan gue bisa main gitu di situ ada Rihanna, Jamiroquai, Siguros, Franz Ferdinand, itu semua band-band yang mungkin Green kita Day. dengerin gitu. New Order. Tapi kita bisa kayak anjir kita bisa nonton main di sini dan kita Bayar lagi lu? isi acara. Iya, main lagi. Kalau gue sih Jepang. Jepang tuh, kalau lu Jepang. Yang lain nih. Sama sih, tapi ini sih dimanapun Piwi main pasti gue menyempatkan waktu untuk kabur, untuk tahu apa yang ada di kota itu gitu. Biasanya anak-anak lagi istirahat di hotel, gue tiba-tiba udah ada yang jemput. Jadi gue kayak, gue lagi ada yang bisa bawa ke jalan-jalan nggak? Dan itu gue bener-bener nikmatin sampai sekarang itu, dijemput terus dikasih tahu di kota ini ada ini, di kota ini ada ini segala macam. Tapi sekarang gue masih enjoy itu sih. Hidupi local life-nya lah lo gitu sama anak-anak yang dari sono juga gitu. Iya. Mister Sansan. Baru Mister Omo ntar. Enggak, gue istirahat sih kalau misalkan Disa berangkat kemana-mana. He's being ninja, ya gue tidur. Momen apa? Iya yang paling mantep lah. Maksudnya wow yang memorable. Tadi kan momen-momen caur tuh. Dari cerita ini momen bahagia. Banyak banget. Kalau di Piwi momennya apa ya super banyak banget yang menyenangkan. Sampai semuanya menurut gue oke aja lagi. Yeah. Udah. Kayak beneran semuanya lo nikmatin ya. Mister Omo. Sama si Jepang. Ya sama ada beberapa ya kalau pas
pas akhirnya Piwi bisa alhamdulillah kayak sekarang gitu. Ada beberapa momen yang kayak mungkin pas gue sekolah tuh ngeliat band-band, ada beberapa band lah gitu yang gue cuma bisa nonton doang, akhirnya bisa satu panggung dan bisa kenal gitu lah. Gitu-gitu kira-kira. Momen-momen enaknya tuh gitu juga. Salah satunya. Tapi highlightnya buat lu mungkin mostly Jepang kemarin tuh ya. Iya. Summer Sonic. Tapi pecah sih main di Summer Sonic sih. Gue dong. Gue dong. Dan gue inget banget waktu itu yang bikin menang banget tuh gara-gara kayak waktu itu 17-an. Di Indo. Kita main di Summer Sonic terus kita Bukan Summer Sonic. Kita itu main sebelumnya di Tokyo School of Music. Tapi di Summer Sonic kita bawain dari Mata juga. Bawain, tapi pas 17 Agustusnya kita main juga. Pas lagi kemerdekaan, bawain dari Mata Sang Garuda yang momen merdekanya adalah bom atom di Jepang, ya kan? Iya. Jadi kayak ada apa? Apa sih istilahnya, gue dari ngeblank. Dilema. Ironi. Ironi, Ada iya. ironinya. Fuck you gitu kan. Kayak lo merayain kemerdekaan lo, tapi mereka di momen yang bersama mereka Gue merdeka dinuklir. dari lu gitu. Tapi lo dibayar mereka gitu. Iya, lucu sih. Tapi kalau buat refresh musik maksud gue kan dari EP terbaru lo sama dari karya-karya sebelum EP juga bisa gue bilang ya lu udah banyak banget unsur baru ya. Bukan lagi yang pakem pop punk yang stereotipikal gitu. Lu sendiri sekarang menyebut band lo tetap pop punk kah atau apa kah, atau lu beneran kayak ya udah ini musiknya Piwi aja gitu? Sebagai Piwi Gaskins sih musiknya Piwi Gaskins, di mana ya mungkin benang merahnya masih pop punk. Bahkan dulu untuk menghindari stereotipikal itu malah dulu pertama kali sebagai band power pop bilangnya. Iya, awal-awal dulu ya. Baru akhirnya mengakui popang itu setelah ada Newfound Glory, itu popang banget gitu. Iya. Oh ya kayaknya berarti kita belong di sini, ya udah kita popang aja lah. Kita ikut aja lagi sama yang Abang-abangnya gitu. Abang-abangnya, abang-abang bulenya. Tapi banyak banget menurut gue popang juga. Popang salah satu genre yang versatile banget, bisa dimasukin apa aja, bisa hip hop, bisa masuk jazz juga, bisa masuk apalah gitu, dangdut juga masih bisa. Masuk lah. Gue punya pertanyaan gini. Lucu banget sih kalau misalkan ada orang yang bilang, lu katanya punk, tapi kok lagunya gitu. Iya. Gimana? Harus gue jawab. Iya, gue mau nanya lu. Gimana no? Bang Icot. Kan ada popnya. We're too pop to be punk, we're too punk to be pop. Jadi lo kayak buka koridor sendiri gitu. Iya. Dan menurut gue punk kan harus semuanya politikal kan. Lo bisa berjuang atau lo menyampaikan perasaan lo dan lo fight sama apa yang lo rasain, kan menurut gue itu juga punk juga gitu. Kemarin kan rame tuh jadi gorengan tuh di Twitter tuh ya. Perkara definisi-definisi punk gitu. Kemarin kan ada salah satu band lah gitu. Terus ada kayak akun skena gitu kali ya gitu. Yang kayak, menurut gue band ini punk loh. Karena dia ngantor dan dia tetap ngeband gitu. Apa sih? Gue gak tahu tuh. Terus jadi rame aja. Ada aja nih akal-akalan band Jakarta apa segala macam. Mereka bilang gitu kayak orang karena dia bekerja dan segala macam dia lebih punk menurut dia gitu yang nge-tweet itu, mereka lebih punk. Dia belum, maksud gue dia ngeliatnya apanya gitu, maksud gue hidup gue lebih hancur loh daripada mereka gitu kalau gue ngeliatnya. Hidup gue lebih keras daripada mereka menurut gue. Gue nggak harus dibilang punk juga, biasa aja gitu. Kenapa lo harus ngebilang mereka punk gitu, maksud gue? Aja gitu. Iya. Nggak kudu dipang-pangin juga gitu. Iya. Selaw aja gitu. Tapi kalau dari lo pada akhirnya definisi punk buat lo masing-masing. Cailah definisi punk. Tadi kan lo udah keluar tuh tadi tuh. Kalau Doci tuh tadi. As long as you fight for what you believe. Feelings lo keluarin gitu, lo ekspresin diri lo tuh juga udah salah satu wujud punk gitu buat Doci. Mr. Ai gimana nih lagi megang mic-nya? Apa ya, gak harus sama kali ya, maksudnya gak harus kayak misalkan lagi zamannya apa lo harus ikut terus gitu, harus trendy masa kini terus-terusan gitu, gak harus kayak gitu. Kekinian ya? Iya, gak harus terus-terusan kayak gitu. Dengan lo kayak maksudnya stick to your, ya lo sukanya apa gitu. Mungkin yang kayak lo suka. Gue dari awal masuk Piwi sampai sekarang kayak gue begini aja, gak ada perubahan apa-apa. Paling berat badan iya gitu. Tapi kalau gaya gue ya gini aja gitu. Ya udah begini sekarang gitu. sih emang didandanin Aldi ya, makanya udah mulai gombrong lah gitu-gitu. Ya mau gak mau Secret karena. service. Yoi. Secret service. Yoi, secret service dia kan.
Tapi di luar itu ya gue begini aja, nggak pernah berubah. Ya core-nya udah begini pakem be. Iya tapi kalaupun lo trendy bukan berarti lo juga nggak bisa nggak punk juga kan sebenarnya. Iya kan? Gue juga bingung sih, iya makanya. Kalau ada yang bilang kayak Blink tuh, misalkan si Travisnya nggak punk dia sekarang main sama keluarga. Iya, sama Kardashian artis. gitu. Iya. Maksud gue Kardashian bikin reality show aja tuh jauh sesudah si Travis sudah punya reality show dulu Meet the Benar. Barkers gitu. Benar. kan. Meet the Barkers. Iya, cuma gara-gara dia sekarang exposure tinggi, orang ngeliatnya jadi kayak, ya gue nggak tahu balik lagi mungkin ada orang yang sirik lagi. Iya. Tapi dia mainnya dulu. Emang dulunya mereka nggak tahu tuh ada Meet the Barker. Iya. Itu mungkin. sih lebih ke itu sih feeling gue sih. Iya. Ya, maksudnya kalau gue kan maksudnya nggak yang digging banget dulu pas eranya, maksudnya Explo dengerin terus dan musik punk yang tua-tua gitu. Yang gue tahu dulu kan ya MXPX, Tim Armstrong tuh menurut gue udah punk gitu kan. Iya. Berarti kan dia udah di mata gue sah dia anak punk gitu. Iya, kenup. Terus apalagi yang harus diraguin gitu kalau misalkan dia juga main sama artis-artis besar gitu. Iya, kan dia juga grow ya as a person Iya. kan gitu. Kaya dia Iya. bisa dibayarin kita Karena kan seakan-akan maksud gue jadi narasinya punk tuh lo harus anti kemapanan banget gitu loh. Ya terserah kalau itu mungkin beda-beda. Ada pilihan masing-masing ya, iya. Gue sih gak nolak sih kalau mapan ya. Iya. Masa nolak, gue gak mau mapan gitu. So what I got a floor. Kalau kata NoFX, linoleum. Ya, kenapa kalau gue punya rumah, kenapa gue mapan gitu. Yoi. Gimana tadi Bang Omo? Enggak sih, enggak. Gue jadi enggak. Yang ini bukan anak punk tapi anak metal kalau yang ini. Jadi coba mau. Sebenarnya gue metal sih, Basicnya. Lalu? Udah. Gue kira tuh maksudnya ada Jadi yang gue kayak bingung Tapi sebenarnya. Omo tuh menang itu loh dia bisa ketemu sama Metallica waktu itu. Dan itu bukan karena dia dipilih Koneksi, topik loh. bukan karena koneksi. Karena memang jago main gitarnya. Yoi. Dia ikut challenge dan akhirnya dia bisa ketemu. Tapi tetap ya nggak ketemu sama si itu mau ya. Enggak, vokalisnya capek kan. Jumpa sama Metallica lu ya akhirnya. Sedap. 2013. Sedap. Nah tadi tuh gue sempat mention juga di awal tuh yang kayak lo grow as a person gitu. Lo semakin hari semakin dewasa, bisnis lo berkembang, band lo berkembang. Tapi maksudnya lo tetap ada sense of anak-anaknya tuh gak berubah. Dimana banyak banget orang seiring umurnya bertambah, ya dia lupa aja gitu kalau dia pernah jadi anak-anak. Itu tuh cara lo ngerawat ke kanak-kanakan itu gimana sih? Tapi kalau gue lumayan struggle sih bagian itunya. Serius Pak, struggle gimana? Maksudnya ya kadang gue harus apa ya berusaha untuk have fun gitu gimana sih. Tapi sebenarnya umur kan udah segini gitu. Gak bohong ya? Ya gak bisa dibohongin kadang-kadang. Tapi kadang-kadang gue juga harus biar tetap waras gitu loh. Yeah. Kayak mana-mana tetap harus ketemu mereka nih ya, bikin gue tetap waras sih gitu. Yeah. Gitu sih. Kalau yang dulunya fun buat lu tapi sekarang jadi yang kayak gitu. Apa sih? Sekarang tuh jadi yang kayak ngapain sih gitu. Tapi kalau gue sih ngelihatnya ya, gue ngelihat ini anak-anak Piwi ini semuanya justru makin tua, menurut gue makin kayak anak-anak sih. Kayak gimana? Kayak gimana tuh? Yang gue lihat ya. Iya kayak gimana tuh? Karena banyak masalahnya di rumah, Pit. Kalau gue gitu sih, maksud gue ketika ketemu anak-anak itu ada pelampiasan gue menjadi anak-anak lagi. Iya. Karena nggak ada yang larang gue di sini. Iya. Semuanya support gitu. Kalau lo di rumah atau di luar mungkin lo dituntut jadi orang dewasa. Iya gitu, kayak di rumah lo harus jadi bapak gitu. Iya. Jadi momen sama Piwi tuh gue tunggu banget gitu kalau udah ada jadwal gitu. Wah anjing ketemu sama anak-anak nih 4 hari gitu. Di cancel. Di cancel. Oh jadi dibayar. Iya balik lagi. gitu. Gue juga. Kayak gitu sih. Seneng gue kalau ketemu anak-anak tuh jadi kayak anak-anak lagi. Iya, recharge lah. Dan kebiasaan kita nih gak berubah dari dulu kayak gini gitu. Iya gak sih? San? Masih jahil-jahilnya Kita tuh juga. gak berubah gitu. Yang kita kerjain satu orang doang omong gitu. Itu dari dulu. Kalau lu gimana? Emang gitu-gitu ya. Kalau lu kan sendiri nih, Iya. gimana tuh jadinya kalau sendirian? Ya nongkrong sih maksudnya yang kayak ketemu lu misalnya hari ini gitu atau ntar ketemu siapa. Main sih ya lebih ke Buka diri dengerin cerita mereka segala macam. iya. Akhirnya kalau gua bawa pusing sendiri sih yang kayak nggak ada terus nggak bikin jadi makin better juga semuanya gitu kan.
ya udah mending gue main aja lah gitu sama anak-anak gitu. Walaupun terkadang ya maksud gue di umur segini yang kayak coy lah kayak umur berapa aja gue. Gila Iya kan kesel banget dengernya ya. Cuy. Iya. Belum. Nggak cuma maksud gue sesimpel kayak datang ke party deh. Sekarang tuh udah makin berasa bullshit banget lagi. Iya memang. Iya kan. Dulu kan lu kan kalau ke party maksud gue yang kayak wow. Yay, let's go man gitu. Tapi emang ada itu yang sampai akhirnya kita bisa nongkrong bareng terus habis itu happy di situ tuh karena boys will be boys with their toys gitu. Yoi. Ini yang emang sampai sekarang ya emang kejadiannya begitu aja gitu. Yoi. Yang bikin semuanya bisa nyala sampai sekarang. Pada hakikatnya emang ya. Iya. Boys will be boys With their toys. Yoi. Toys lu instrumen lu Lu band. gimana Adulting for Dummies? Adulting for Dummies ya. Kayak lebih ke itu lagu terakhir deh jawabannya. Bismillah aja gitu. Iya. Udah bingung gue mau diapain ya. Bismillahin aja udahlah gitu. Puyeng-puyeng kan ditulis tuh 11 gitu 9. Akhirnya jawabannya udahlah bismillah aja lah udah. Kesimpulan di situ ya. Iya. Beneran yang kayak maksud gue kan ngelihat teman-teman lah terutama di musik-musikan lah atau di kreatif-kreatifan. Kayak pada serius-serius banget gak sih? Kayak nyet gitu. Selalu nyet gitu. Don't try too hard man. Iya maksud gue kayak nganggep apa sih skena-skenaan, reference tuh kayak kok lu gak dengerin ini gitu. Kayak, kenapa ya? What the fuck yo itu? Iya kan gitu selalu aja gitu maksudnya. Kecuali kita mau bikin sesuatu yang baru, mau ke arah situ gitu. Ya itu kan kebutuhan gitu. Nggak maksud gue tuh tadi yang kayak di Jakarta yang gue temuin sih biasanya di pergaulan kreatif tuh banyak yang kayak serius banget gitu loh. Iya. Yang kayak FOMO-FOMOan ya. FOMO-FOMOan. Terus kayak dikritik dikit tuh langsung yang wah sakit hatinya yang kayak adanya dipukulin gitu tuh. Yang kayak beneran wah gue gak terima. Semua orang harus tahu gue tuh valid loh. Gue valid mental kok. breakdance. Gue valid kok gitu. Sampai debat Twitter apa segala macam. Coba mereka masih ketemu APWG dulu kali. Nah Itu ditempa di situ. ditempa di situ. Itu kali mungkin juga menurut gue. Pedang yang tajam itu pedang yang ditempa. Yoi, digetok. Hardship yang lo lewatin selama bertahun-tahun. Lihat komen Piwi kemarin ngerilis single terus ada ngeliat komen apa Piwi Gaskin sudah tidak pang, kesel tuh pasti tuh dia. Iya. Waduh. Piwi Gaskin kehilangan jati dirinya. Cila. Kenal banget tuh kayaknya tuh. Iya. Oh ya udah gitu. Kenal banget tuh. Ini BTW nih sekarang gue pengen nanyain pertanyaan dari Budak Rupiah nih dari follower Sevolix. Yang pertama nih ada buat lu nih Bang Icot nih. Bang Doci lebih pilih jadi selekta atau tetap ngeband? Harus pilih satu. Ben dong. Sedap. Solid. Solid. Kalau lu lebih milih harus jadi bisnis fashion atau ngeband? Ngeband. Kalau Mr. Sansan, bisnis kuliner atau ngeband? Ngeband. Mr. Omo. Pilihannya apa Mr. Omo nih? Ya emang dari SMP sih gue. Gamer. Dari SMP sih gue ngeband jadi sampai sekarang masih. Trapil dat gamer. Kalau bisa terus gitu. Yoi. Mr. Ai? Band tetep ya? Sampai titik darah penghabisan lah pokoknya ini. Sampai gak bisa. Gue pengen tahu sampai mana sih Piwi gitu aja sih. Pengen Gak bisanya di mana nih ntar Gak nih, bisanya gitu. sampai mana gitu. Semoga sih gue doain gak bisanya mungkin karena udah kondisi fisik sih. Ya bu, ya Jangan siapa doain tahu kayak fisiknya. Dudung Enggak, masih bisa main gitar Maksudnya ya. seandainya gitu loh. Seandainya gitu. Siapa tahu kita manggung nanti semuanya duduk semua kan. Yoi. Kalau Aldi kan emang duduk dari awal kan. Kita duduk nih sisanya nih tapi masih ngeband. Ya oke lah ayo gitu. Kadang lu bosan gak sih di duduk gitu? Enggak. Iya main drum emang gak bosen. Lu kemarin megang bass lu? Gue lihat. Bisa. Si bisa. Si bisa. Itu lagi ini sebenarnya masuk ke dalam celana. Yoi, gitu sebenarnya. grafiin. Terus ini ada pertanyaan. Ini dia nanya pengalaman paling ngeselin sama haters. Udah. Oh ini, gimana awalnya bisa kepikiran buat album Salute to 90s yang cover lagu hits 90-an? Mantep sih itu. Oh awalnya emang kita ada niat bikin cover-cover gitu kan. Terus kebetulan dia approve sama waktu itu produser kita Pak Yan Juhana gitu. Kebalik. Kebalik. Bukan gitu. Oh dia ya? Pak Yan nawarin. Mau gak bikin satu album yang salut buat 90s. Oh, kebalik ya, kebetulan salah Pak gua. Yan produser dari semua band yang ada di list itu kan. Oke. Iya. Iya waktu itu. Oh enggak, gue inget tuh si Aldi waktu itu yang inisiasi bukan ya? Bukan Bukan ya? Dari Pak Yan ngasih ide. Terus habis itu
kami nanya listnya apa aja Pak Yan. Dikasih tuh ada Dewa, ada Silon Seven, segala macam. Terus ya udah kita milih banyak lah, lumayan banyak, sama Pak Yannya dikasih ininya list yang udah clear. Oh ini bisa. Terus ngulik, bikin demonya dikasih denger ke yang punya lagunya dulu. Kalau yang punya lagunya oke, ya udah akhirnya jalan lah. Gue nambahin ya. Kalau gue sih sebenarnya lebih inspirasinya aja sih dari mana, karena kita semua dengerin Nivon Glory, dan Nivon Glory itu bikin From Screen to Your Stereo. Kita tuh bener-bener kayak wah ini gila nih, keren banget gitu. Jadi itu kesempatan ya bisa bikin yang seperti apa yang kita suka banget gitu. Dan pas pula lu nemu produser tadi yang megang lagu-lagu dan segala macam, berjalan lah intinya. Yoi, itu dia pertanyaan dari Ida Bagus Indra. Semoga terjawab brother. Ida Bagus. Ini mantep nih, pertanyaan selanjutnya datang dari akun namanya Adinda SCBD. Adinda SCBD. Lu bikin gitu kayak Aldi Limo gitu. Bass Boy Mampang. Mau lu. Nah ini pertanyaannya adalah sebutin kebiasaan paling rese dari setiap personil PWG. Ya kayak tadi toilet lu kasih kursi depannya. Kayak gitu-gitu loh, kayak Aldi. Kalau menurut gue ya Doci paling rese di band. Untuk kayak ngerjain yang ngehe gitu, ngerjain. Maksudnya emang yang paling tua yang paling anak-anak kan. Gak bisa diem, pokoknya gak bisa diem. Gitu. Dia gak bisa diem sedetik pun kan orangnya. Harus ada yang diapain gitu. Kalau biasanya Omo tidur, di mana-mana tidur. Gue kan selalu sekamar sama Omo nih, baru nyampe udah hilang. Rudit. Hilangnya tidur. Di mobil tidur. Sampai kamar tidur. Di pesawat tidur. Habis manggung turun Biar tidur. pas manggungnya seger, jadi tidur terus. Tapi gue biasanya OTW manggung udah gak bisa tidur sih gue. Iya dari Makanya bandara. coba punya anak kembar. Kayak udah gelisah gitu loh gue loh. Tapi bener tuh, coba Punya anak kembar. Dan punya saat lo ada waktu kosong tuh Tidur. yang satu tidur, yang satu bangun, yang satu tidur, yang satu bangun. Jadi lu curi-curi ya jadinya ya. Ada waktu dikit. anaknya kembar, ada kakaknya juga. Mau punya adik lagi kembar katanya. Udah cukup. istri kembar. Konsep baru tuh ya, istri kembar ya, mantep sih. Mantep sih. Tadi juga dia tidur, gue nyetir kan. Tidur dia. OTW kesini? Bangun-bangun gini. Darwis Triadi tuh jago ya fotonya. Gara-gara ngeliat itu apa, billboard. Gue diem dulu kan ya. Gue ketawa. Iya. Dia bikin sekolah kan ya. Random. Dia bikin. Iya. Itu random hari ini tuh random banget ya tiba-tiba. Dan gue ketawa kayak 5 menit setelahnya gitu. Gue diem dulu kan. Lu proses tuh. Dia nanya apa tadi? Aneh ya. Kamera dia udah duluan fotoin orang mau. Spesifik gitu loh. Darwis gitu. Ini gue lanjut, Ade dari Sheila Luf. Ceritakan pengalaman patah hati paling parah kalian. Heartbreak. Heartbreak gue yang terakhir itu pas gue tahu anak gue COVID sih. Dia demam terus gue nggak tahu harus ngapain karena nggak boleh ke rumah sakit juga. Iya. Gue nggak bisa dong. Heartbreak tuh apa aja? lah. Kalau gue, Jawaban gue aman kan? Kalau gue Gue juga tahu lagi jawaban gue ntar. kalau gue nyokap gue meninggal, nggak lama gue diputusin. Oh damn. Itu kayak Tuhan tidak adil gitu. Yeah. What? Wah. Kenapa? Ini kan lagi media nih Pak. Gak usah disebut namanya. Lagi media gitu kan ya. Kalau gue ini saksinya juga anak-anak sih. Gue putus terus habis itu kena narkoboy. Akhirnya gue mau cabut dari band. Terus diselamatin. Itu Kan menurut lu gue yang nggak sakit heartbreak. bukan dia. Itu cowok aja gitu. Gara-gara gue ya.
Ya pokoknya gue punya banyak masalah What lah the fuck, dengan mantan wanita ceweknya? di luar sana. Tapi yang terakhir Eh. 2016 tuh iya, gue putus, terus gue kelewatan, sampai gue pengennya ngebelain kebandelan gue doang gitu. Sampai akhirnya mau cabut dari band, itu paling. Itu lu sampai mau cabut tuh awalnya? Iya. Mau loncat dari kamar hotel. Buset. Berapa lu? 13 atau berapa? Aman Tapi guys. maksudnya bukan diselamatin ya, maksudnya diingetin gitu sama mereka. Sampai gue waktu itu diskors, gak boleh manggung sebulan kan. Sebulan lu tuh gak main tuh. Gak boleh. Banyak tuh pasti tuh sebulan lu lewat tuh. Iya. Hati-hati kayak di luar sana. Soalnya pas bulan puasa. Gantungan Ya, narkoba. lu diskorsnya bulan puasa kan kita emang gak main. Padahal lu yang nanyain nyokap gue terus, Aldi harus di CT scan palanya. Yui. Itu kayaknya ada yang salah tuh di palanya. Rehab. Rehab. Iya, rehab. Dadang Hawari ya. Dadang Hawari. Sansan gimana Sansan? Heartbreak. Heartbreak gue sama kayak Disa waktu itu anak gue jatuh bibirnya sobek ya. Itu gue pertama kalinya sampai akhirnya nemenin dia ke kamar operasi sampai akhirnya dia dibius karena emang harus dibius total gitu. Heartbreak gue tuh begitu gue dengar dia tarik nafas tuh sampai papa. Iya, gue kayak ini dia bisa narik nafas lagi nggak ya nanti gitu. Oh karena dia mulai lose consciousness ya. Iya itu pertama kali gue sampai akhirnya gue nggak tahu mesti ngapain dan gue nggak ngerti momen itu harusnya seperti apa. Iya, ya all overwhelmed lah di situ. Iya, gue totally overwhelmed waktu itu. Damn man. I could only imagine bro. Ya man. Nah ini terakhir nih mungkin sekaligus menjadi pertanyaan penutup kita di malam ini. Emang belum? Buka lagi. Nanggung ya. Nah ini kalau lo biasanya proses kreatif gimana sih? Kalau gue kan sendiri ya, simpel gitu. Semuanya lewat gue. Paling gue ngorder ke produser, gue mau diginiin dong gitu. Atau ntar gue tinggal nanya ke teman gue, menurut lo gimana? Kadang gue pakai idenya, kadang enggak. Kalau lu kan palanya 5 nih gitu. Biasanya sistemnya gimana sih? Yang suka jadi songwriter siapa atau produser siapa itu gimana tuh kalau lo berlima? Go. Iya gak pernah ada pakemnya ya. Ada lagu yang misalnya ini punya ide dari riffnya yang akhirnya jadi refnya doang gitu. Terus habis itu dibikin ini aja sebelumnya dan sesudahnya. Terus habis itu ditambahin satu-satu orang ngasih kontribusi di lagu itu. Yoi. Baru nanti gue sebagai lyricistnya cari tahu nih lagunya temanya apa ya ceritanya ya. Terus ya udah baru ditulis. Ada juga yang lagu yang made by order kayak dari Mata Sang Garuda itu kan made by order kan. Terus ya ada juga yang bener-bener berangkat dari nol masuk studio, denger referensi segala macam, terus abis itu bikin ya udah dibikin jadi puzzle aja gitu. Piecesnya digabung-gabungin. Gak pernah ada pakem sih ya. Ya kita udah nyobain semua sih. Kebanyakan. Iya. Ya gitu. Kalau sisanya musik bareng-bareng lah ya. Godok bareng-bareng. Kita cobain semua sih jamming. Kita udah 2 album jamming gitu. Ya. Ada yang emang satu-satu orang bawa lagu ke studio terus kita kulik bareng-bareng. Ada yang emang dari kayak terakhir ini produser kan. Yang mostly produser yang ngerjain gitu. Kayak gitu sih. Sedap. Udah sedap sih. Ya apalagi jawabannya selain sedap ya. Nah ngomongin album nih. Dari tadi kan lo ngomongin album. Ini juga jadi salah satu concern gue kali ya. Ngelihat kayak kita kan dibilangnya dari album era ke single era. Sekarang ke chorus era. Lo ngeliat album tuh sekarang satu hal yang masih sakral gak sih? Atau kayak gimana? Lo memandang, karena kan jarang banget orang sekarang bikin album gitu. Ya lo kemarin bikin gitu. Iya. Jarang banget orang bikin album. Mau ada fisiknya. Mau ada fisiknya nih? Sabi. Harus dipegang gitu loh. Kita kangen banget fisik
Soal Kalau gue sih secara personal sebelum bikin album gue cari jawabannya dulu. Ini album gunanya untuk apa nih dibikin? Mau menceritakan tentang apa? Ada pengaruhnya nggak kalau orang lain denger? Yep. Bakal ada impact apa? Terus sama ya siap akan pertanggungjawaban gue kalau lagu itu akhirnya inspirasi kan bisa jadi sesuatu yang negatif dan positif ya. Setuju. Jadi emang bener-bener harus bisa pertanggungjawabin isinya dan bisa articulate dari A sampai Z lagu yang udah dibikin gitu. Dan album menurut gue itu kan itu koleksi dari masa, sebuah masa kan kayak kami bikin Stories of Our High School Years itu karena itu pengen nostalgic zaman-zaman sekolah dulu seneng-senengnya kayak apa. Yoi. Terus Sophomore itu era-era yang udah agak dewasa dikit, ada tanggung jawabnya, tapi banyak juga ngerasain hal-hal baru. Ya, kayak di situ ada ngomongin tentang seks lah atau apalah. Iya. Habis itu At Astra Prasepara itu kumpulan masa di mana kami semua lagi struggle ngelawan haters. Gimana caranya? Kalau literally At Astra Prasepara itu kan menuju bintang dengan segala jerih payah. Yoi. Jadi emang tentang itu gitu. Terus habis itu ada Youth Not Wasted yang nyeritain ini semua yang udah kita lewatin bikin youth-nya itu sangat colorful gitu. Disimpulkan di situ. Terus habis itu Mixed Feelings udah era jadi bapak-bapak, punya anak segala macam atau mungkin sebagai suami pernah ngerasain tipis banget sama divorce atau cerita tentang divorce juga atau cerita tentang teman-teman yang ada divorce-nya dan tentang anak-anak juga di situ. Terus Realita lo di umur segitulah gitu. Terus ada Salute to 90s yang nyeritain ya zaman dulu. Yoi, Ya, dan tribute itu ya. Masanya ya Get Well Soon yang pengen nyeritain era abis kehilangan ini. Omo juga kan kehilangan bapaknya kemarin kan gara-gara COVID juga gitu. Yoi. Jadi ya di capture di album-album itu gitu. Sedap. Iya karena menurut gua kan dengan kehadiran teknologi dan segala macam kayak kemarin tuh sempet ada video Steve Lacy gitu manggung. Lagunya kan pecah di TikTok ya. Semua orang nyanyi itu chorusnya begitu masuk verse semuanya diem gitu pak. Taunya cuman Oh iya, chorusnya doang ya? Iya beneran yang time stamp-nya di TikTok kan itu kan. Oh. Bete sih dia sih. 20 detik gitu ya. Iya jadi orang cuma hafal chorusnya tok gitu. Begitu masuk verse dia coba. Beneran diem. Sorry we don't know. Ada yang ngomong gitu lagi. Iya. Sorry we don't know. Kan itu bete ya gitu. Makanya mediumnya juga mesti itu tadi kenapa masih mempertahankan dan kita masih ngebanggain harus ada album, emang orang dituntut juga harus dengerin fullnya kan. Yeah. Kayak misalkan gini deh, kita sama-sama tahu eranya sekarang nih turnstile, dia dari skena hardcore gitu, Yoi. seterkenal itu dan semua orang tuh lintas langsung ke genrenya si turnstile. Tapi gue nggak denger lagu turnstile di TikTok gitu loh. Iya. Jadi kayak orang yang tetap kalau mau dengerin musik yang beneran emang dengerin musik ya udah lu beli album, lu dengerin Seutuhnya. full lagunya gitu. Yoi. sampai kulik artworknya, sampai kulik gimana mereka represent Musiknya sendiri. musik dan fashionnya juga gitu. Yoi. Asalnya gitu. Yoi. Ada banyak banget cerita di balik artwork, ada banyak banget cerita di balik album yang akan dirilis sama every single artist yang lo dengerin itu banyak banget yang mesti lo kulik gitu. Dan bisa bikin makna lo juga ngemaknain lagunya juga jadi beda gitu loh. Betul. Value-nya beda gitu, bukan cuma sekedar sound yang lo setel aja gitu. Atau sekedar sound video lo gitu kan. Terakhir pertanyaan dari gua, Piwi Gaskin tuh namanya siapa yang ngasih? Dari lo berlima? Berarti yang ngasih ibu bapaknya Henry Donald Gaskins dong. Bapaknya kan yang ngasih nama. Nggak. Dulu waktu 2000 Atau mungkin tantenya. Dulu 2007 itu lagi trennya band-band teman kami tuh namanya kalau nggak Murder, ada Kill, ada pokoknya yang serem-serem lah. Iya. Terus Gain ada. Manson. Iya. Terus waktu itu sebenarnya pengen mocking aja sih. Secara musik kan beda banget sama teman-teman juga kan. Lebih yang ceria segala macem. Tapi gue sama Sansan waktu itu ngobrol di MSN, cari yuk nama serial killer gitu. Yoi. Ya udah banyak tulisnya, ada Charlie Manson udah dipakai sama Marilyn Marilyn Manson. Manson. Ada Ed Gein dipakai juga. Terus sampai ada nih namanya Donald Gaskins,
yang karena dia kecil dijulikin Piwi dan dia ternyata notorious banget cuman nggak banyak yang tahu ya. Oke, underrated Indie lah. Underrated gitu. Underrated Terus ya lah, udah iya. akhirnya tapi bukan mau glorify dia gitu. Iya. Cuman kayak ya with the name of a serial killer we try to make killer music udah gitu aja. Sedap. Yoi. Itu dia tadi obrolan gue dengan Piwi Gaskin hari ini. Sebelum kita tutup, Piwi Gaskin kasih tahu dong album terbaru bisa didengarkan di mana aja, diakses di mana aja. Enggak. Buat semua yang nonton, kita baru rilis album judulnya Get Well Soon, bisa didengerin disebutin aja platformnya. Digital streaming platform. Every Di semua ya. Di semua digital streaming platform. Video klip Yaudah. juga kemarin yang baru sama Sarah Fajira juga nongol. Oh iya, ada judulnya Burai, single kita terakhir featuring Sarah Fajira. Dan ada juga featuring Ariel Nayaka dan ada juga featuring Mas Indie. Kara. Yoi. Masih nungguin album fisik, tungguin aja. Insya Allah bakal keluar dalam. Insya Allah 2023. Ya, tunggu aja. Album fisik. Kalem. Fisik. Merchandise album fisik. Tunggu waktunya cuy. Iya. Oh iya. Sikat dong. Kita mau Agenda bikin kan. traktor jadi kan kita. Hari Bikin kan, traktor Bang. sama bikin Vespa ya. Oke. Sikat Kita kalau bisnis gitu.